Pemirsa, program penghargaan Indonesia Healthcare Forum Innovation Award ini diadakan sebagai bentuk kontribusi dari Indonesia Healthcare Forum untuk ikut mendukung perkembangan dunia kesehatan di Indonesia. Ajang ini bertujuan menjadi media penghubung sebagai inovasi karya anak bangsa, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam memberikan kontribusi pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat. Kalau memberikan suatu keterampilan tentang penanganan bencana, nggak usah semua penanganan bencana diberikan. Misalnya gunung meletus, nggak usah, karena di sini tidak ada potensi gunung meletus, ya kan? Jadi yang potensi puting beliung dan gempa bumi saja. Bagaimana cara menghadapi korban gempa bumi? Jadi gempa bumi itu biasanya apa? Biasanya trauma tulang gitu ya. Jadi nanti upayanya terfokus, tidak perlu terlalu banyak diberikan pengetahuan dan keterampilan yang tidak kita butuhkan di daerah ini. Seperti inilah pemirsa, suasana saat tim penilai memberikan sedikit pemaparan kepada tamu undangan yang hadir. Kegiatan ini pun juga diapresiasi oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung dan Dewan Juri yang telah ditulis melalui paper yang dilombakan. Nah, saya senang sekali bahwa saya juga membaca papernya dari Kabupaten Tulungagung tentang untuk mengikuti lomba Indo HCF Award ini, bahwa ini sudah terintegrasi. Nah, nanti kita lihat di lapangan dan mudah-mudahan apa yang kita lihat malah justru melebihi dari apa yang ditulis. Jadi sebetulnya untuk Kabupaten Tulungagung ini sudah tidak perlu bersusah payah lagi untuk meneruskan perjuangannya untuk bisa mempersiapkan SPGDT sehari-hari dan bencananya. Yang penting adalah, yang pertama adalah koordinasi itu lintas sektor, kemudian dukungan dari pemerintah daerahnya itu yang paling penting. Ada SK-SK Bupati, kalau bisa dijadikan perda itu lebih bagus lagi Pak, karena perda itu kekuatan hukumnya lebih tinggi daripada SK Bupati. Dengan capaian yang telah diraih oleh RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk mendapatkan nominasi 10 besar dalam Indonesia Healthcare Forum Innovation Award 3 ini juga merupakan atas kerjasama berbagai pihak yang sama-sama mendukung. Hal itu disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. Yang sebagaimana yang disampaikan Dr. Supriyantoro, untuk mendapatkan sebuah hasil yang sustain dan sesuai harapan kita semua, memang ini tidak bisa kerja sendiri-sendiri dan harus komprehensif. Semua pihak harus terlibat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing. Jadi ini pelaksanaan pertama, inovasi Instagram. Kenapa Instagram? Itu tadi saya sampaikan bahwa kami tidak berani memulai PSC sebelum emergensinya itu terstandar dengan baik. Makanya tahun 2014 itu ada inovasi yang disebut dengan Instagram. Sebelum Instagram ini di launching itu kami juga tidak berani sebelum pelayanan dalam instalasi gawat darurat modern, Dok. Dan ini di tahun 2016 itu masuk di Sinovic top 35 dan banyak penghargaan dari Instagram ini. Instagram ini kami bentuk itu juga setelah dalam evaluasi penyelenggaraan rumah sakit ini, baik manajemen klinis maupun manajemen non klinis, manajemen instalasi rawat inap, kemudian manajemen instalasi kamar operasi, manajemen pemeliharaan sarana, semua manajemen yang menunjang dan di belakang dari ruang emergensi ini selesai, kami juga tidak berani melakukan launching terhadap Instagram ini. Tahun 2015 itu inovasi PSC,
tahun 2015 juga menyiapkan SDM dokter spesialis jantung dan perawat di bidang kateterisasi jantung. Tahun 2016 pengadaan alat kateterisasi jantung terintegrasi dengan Instagram dan bertujuan untuk memperpendek respon time. Tahun 2016 ditetapkan surat keputusan Bupati Tulungagung nomor 188 sekian-sekian tentang tim manajemen respon time kasus SKA sindrom koroner akut di masyarakat. Tahun itu juga kemudian implementasi inovasi Laskar terintegrasi dengan kita integrasikan dan kita inokulasikan dengan Public Safety Center. Pada kesempatan ini juga pemirsa, tim penilai Indonesia Healthcare Forum Innovation Award 2019 dengan didampingi beberapa pejabat struktural rumah sakit berkesempatan untuk mengunjungi beberapa ruangan yang sekaligus melihat program apa saja yang telah diterapkan. Mulai siang sampai sore ini dilaksanakan oleh Bapak tim dari Jakarta ini untuk melihat tentang program kesehatan di Kabupaten Tulungagung, khususnya yang menyangkut tentang pelayanan kesehatan yang ditangani rumah sakit termasuk PSC dan program-program yang lain Indonesia F itu, di mana bahwa memang Tulungagung memang sudah concern dalam penanganan pelayanan kesehatan. Kita berupaya bahwa pelayanan kesehatan di Tulungagung itu bisa maksimal, bahkan sampai jangkauan kepada masyarakat yang tidak mampu, tidak punya uang untuk membayar biaya perawatan, kita bebaskan. Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa di Tulungagung itu masalah kesehatan sebenarnya sudah tidak ada masalah. Artinya apa? Bahwa sampai pelosok-pelosok kita menurunkan pelayanan di tingkat pelosok melalui puskesmas-puskesmas dan puskesmas pembantu. Apabila tidak mampu dalam penanganan, maka bisa dirujuk di Rumah Sakit Dr. Iskak. Bahkan di bidang yang lainnya mengenai PSC, Public Safety Center, di bidang penanganan kegawat daruratan kita tahu, misalkan ada kecelakaan di tengah jalan, bencana alam, bahkan juga ada orang sakit yang sangat mendadak. Ketika mau menghubungi, ini sudah kita sosialisasi lewat camat, kepala desa, lewat kepala puskesmas. Kita memijat call center 0355 320 119 itu sudah begitu tet nyala, maka ambulan akan menuju itu sesuai dengan daerah tempat berada. Nah, ini memang yang merupakan prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung.